Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung kembali ke Budmul Explain. Kali ini saya ingin share mengenai sebuah tools namanya Deskera. Jadi Deskera itu mungkin namanya desk ya, desk diambil dari kata desk ya. Jadi ini tuh sebuah sistem yang komplit untuk sebuah perusahaan di mana di sini ada pencatatan untuk sales, marketing, HRD, dan bagian gudang. Jadi semuanya sudah dalam satu tools ini. Nah, bentuknya kayak gini awalnya ini. Jadi deskera.com, coba kita masuk ke bagian dalamnya. Oke, ini bagian dalamnya Deskera. Jadi di dashboardnya itu kita bisa lihat ini nama organisasi. Jadi kita bisa tambah di sini. Misalnya ada beberapa cabang perusahaan gitu ya, yang bisa ditambah di sini. Kemudian menunya itu ada home, kemudian dashboard yang ini user management. Jadi nanti ada pengaturan dari untuk usernya, bagaimana dia role-nya itu, admin atau apa gitu. Kemudian ini subscription-nya tools ini security dan ini setting. Jadi di bagian dalamnya ini ada detail user, kemudian company-nya ini bisa diganti, ownernya siapa, ini saya, terus ini beberapa tools yang produk dari Deskera yang bisa diakses di sini, yaitu ada box, ini isinya itu invoicing, accounting, dan inventory. Jadi kebanyakan untuk sales ini. Kemudian di sini ada CRM-nya. Jadi untuk sales pipelines, funneling, kemudian email campaign, terus marketing adanya di sini. Kemudian ini people tuh untuk fungsi HRD. Jadi untuk menentukan gaji, kapan gaji akan dibayarkan, pengingat cuti misalnya, terus izin misalnya, ini bisa di sini. Karyawan pun bisa masuk sini. Ini dokumen builder yang kita mau bikin apa gitu, invoice kalau nggak salah bisa di sini deh. Nah terus subscription saya ini masuknya ini professional plan. Jadi saya beli tools ini untuk yang unlimited. Jadi biasanya ditawarkan itu kalau Deskera itu adanya bulanan, tapi kebetulan saya dulu belinya yang unlimited. Nah, bisa dilihat kalau diklik dashboardnya ini kita ada Deskera Box, kan tadi ada Deskera Box, CRM, sama satu lagi people ya. Nah, ini dalamnya ini ada invoicing. Untuk yang box ya, invoicing. Terus AR, account receivable. Kemudian bank account. Bisa di customize reportnya. Terus di bagian CRM ada kalau ada dis khusus, misalnya ada pertemuan atau project khusus dengan customer, ini bisa ditulis di sini, project management kali ya ini. Kemudian pipeline-nya, funnelingnya, kontak review report. Ini kontak report itu isinya bisa dimasukin ke sini. Misalnya si customer ini kita akan deal sekian M, terus misalnya. Terus ada juga berapa kali dia beli, berapa kali dia melakukan penjualan, berapa nilai penjualannya dia ke kita, dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian Deskera People ini ada klaim dari expand dari karyawan kita, expand biaya-biaya yang diklaim oleh karyawan kita. Kemudian fungsi payroll ada di sini. Kemudian ada fungsi cuti per bulan ada di sini juga. Jadi bisa di custom. Coba kita lihat ke user management. Fungsi dari ini user ini di dalamnya ada add user. Jadi kita bisa add user. Kita masukkan namanya, kemudian email, dan dia akan accept misalnya invite kita. Orang ini
setelah masuk dia bisa kita tentukan role-nya itu sebagai apa. Apa dia bisa masuk ke konsol, books, CRM Plus, people atau apa. Nih di sini bisa ditentukan sendiri. Kalau dia sebagai karyawan ya masuknya sebagai karyawan di sini Deskera people misalnya. Kalau dia masuknya sebagai karyawan khusus untuk penjualan bisa di CRM atau CRM Plus. Kalau dia adalah admin untuk pencatatan stok misalnya atau penjualan bisa dimasukkan di sini. Oke, saya cancel dulu. Nah, setelah itu dia akan masuk ke bagian ini kalau udah di save di sini dan dia udah accept, masuk ke sini. Kalau udah di save, dia akan bisa akses ini produk yang kita kasih role-nya itu masuk di sini. Dia bisa masuk ke bagian mana aja. Nah, ini masuknya di sini. User management. Kemudian ada my subscription. Nah, ini tuh keterangan mengenai tools yang menjadi hak pembelian saya. Jadi saya beli ini personal plan lifetime, CRM juga lifetime, people juga lifetime. Jadi semuanya lifetime. Kalau per user, tambahan per user ada tambah lagi sekian. Kemudian ini ke bawahnya. Ini cuma hanya nampilin subscription aja. Billing invoice nggak ada. Karena saya beli langsung ya udah lifetime di sininya. Security. Oh, nggak ada. Nah, kemudian di setting ini saya bisa ganti-ganti namanya ini nih. Nama ini saya ngarang-ngarang aja sih tadi company name-nya. Jadi bisa diganti nanti. Kemudian kalau ada ada website masukin di sini. Website. Terus kalau misalnya suatu hari kita mau nge-delete company-nya dan ganti dengan company baru bisa. Jadi tinggal di reset, di delete company, delete account atau reset company. Jadi itu secara singkat mengenai Deskera ini. Secara singkat mengenai Deskera ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya ke saya. Jadi ini bisa diganti juga nih. Emailnya pun bisa diganti juga sih. Tapi tentu harus minta izin ke Deskeranya. Oh ya, jadi si Deskera ini juga udah punya fungsi untuk mobilenya. Jadi kalau misalnya kita mau input stok misalnya lewat aplikasi, bisa lewat aplikasi App Store atau Google Play. Di situ sudah ada Deskera. Jadi bisa diakses di handphone. Simple banget. Oke, demikian sekilas mengenai Deskera. Nanti fungsi-fungsi di dalamnya saya sampaikan di video selanjutnya. Nah, ini bagian dalam akunnya nih. Tapi ini nanti aja deh di video selanjutnya ya. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon dibantu untuk subscribe, share, dan like sehingga lebih banyak lagi orang yang terbantu dengan adanya video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.